Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Semoga kalian tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita ke materi, subscribe dulu channel Pak Guru ya, agar channel Pak Guru dapat berkembang lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, kamu dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Dengan membaca, kamu dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, kamu dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Yang keempat, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan berdiri. Macam-macam gerak otot. Simak baik-baik materi kali ini ya. Nah, di sini ada gambar anak sedang melakukan aktivitas olahraga ya. Nah, di sini ada berbagai macam gerakan yang dipengaruhi oleh otot. Bentuk gambar pertama, gerakan membengkokkan. Kita lihat lutut anak tersebut itu dibengkokkan ya, sehingga disebut dengan gerakan membengkokkan. Kemudian yang kedua, gerakan meluruskan. Lihat tangan anak itu, dia mengedepankan ke atas, tangannya diangkat ya. Kemudian dia itu meluruskan bagian tulang belakangnya. Yang ketiga, gerakan mendekatkan tubuh. Lihat kakinya, dia diangkat, kemudian didekatkan dengan perut ya. Tahu bahwa perut adalah anggota badan. Kemudian gerakan menjauhkan. Lihat, anak sedang menjauhkan semuanya ya, dari tangan, kaki ya, menjauhkan dari badannya. Yang berikutnya, gerakan memutar. Itu sudah memutar-mutarkan tangannya ya, ke depan, belakang ya. Terus yang terakhir, gerakan menekuk ke bawah. Lihat anak itu sedang lagi ditekuk kakinya ya, menghadapnya condong ke bawah. Nah, itulah macam-macam gerak otot yang ada pada tubuh kita. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang perhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Yaitu anak sedang kesakitan ya, mungkin habis main bola dia jatuh, terus kakinya bengkak. Nah, supaya tidak seperti itu atau tidak ingin hal-hal seperti itu terulang lagi, mari kita baca cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot. Maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan. Gerakan tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Ini diregangkan dulu supaya ototnya lentur untuk berjalan, berlari, atau
olahraga itu tidak kaku ya. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran, pusat kebugaran dan lain-lain. Ini ada keluarga ya sedang berolahraga, itu salah satu cara merawat otot. Lanjutannya, yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain seperti telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, serta bayam. Yang terakhir, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Ya. Itu cara merawat otot yang ada di dalam tubuh. Kita ada 6 cara di sini menjelaskan ya. Kalian pahami, simak baik-baik, lakukan hal tersebut setiap hari agar tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak, sekarang materi berikutnya yaitu membaca. Di sini ada sebuah bacaan. Aku akan bantu kalian untuk membacakan bacaan ini. Judulnya Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi event atau Asia Tenggara di SEA Games pada tahun 1997.
Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ada juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Itu kisah tentang Aderai. Nah, setelah kamu tadi dengarkan bacaan dari Pak Guru, sekarang tugas kalian adalah menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang Pak Guru bacakan tadi. Kemudian kalian tulis di buku tugas, hasilnya diupload ke Google Classroom. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari, dan selalu tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit corona ya. Nah, subscribe dulu agar channel Pak Guru dapat berkembang lebih baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.